يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha. Ikhwati wa akhwati fid din azani wa azanikumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas berkat rahmat, hidayah serta taufik Allah Subhanahu wa taala kita bisa berkumpul di salah satu dari rumah Allah Subhanahu wa taala dalam rangka menuntut ilmu agama. Dan ini merupakan nikmat yang amat sangat besar yang patut kita syukuri. Karena Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya mengarahkan kita untuk senantiasa belajar dan menuntut ilmu. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam banyak sekali memuji orang-orang yang menuntut ilmu dan orang-orang yang memiliki ilmu. Bagi kita, semoga Allah Subhanahu Wa Taala masukkan ke dalam golongan yang dikatakan, yang disabdakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Mastama qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasuna bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa hafathumul malaikah wa dzakarallahu fi man indah." Barang siapa sekelompok kaum yang mereka berkumpul di salah satu dari rumah Allah Subhanahu wa taala dalam rangka membaca Al-Quran, dalam rangka mempelajari Al-Quran, dalam rangka mentadaburi isi-isi Al-Quran, mempelajari hukum-hukumnya, mempelajari sirah, mempelajari ilmu-ilmu syariat, maka mereka berkumpul. Tidaklah mereka berkumpul kecuali Allah akan berikan, akan turunkan kepada mereka as-sakinah, illa nazalat alaihimus sakinah. Allah akan turunkan ketenangan, sakinah kepada kaum tersebut, kepada kita semua saat ini. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan tidak hanya berhenti di situ, namun Allah akan meliputi kita atau meliputi kaum tersebut dengan rahmat, kasih sayang. Yang apabila kita diberikan kasih sayang oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada yang bisa memberikan mudarat kepada kita.
Allah memberikan kasih sayang, rahmat meliputi kepada para penuntut ilmu. Tidak hanya Allah yang ridha kepada kita, namun para malaikat pun juga. Wa hafathumul malaikah, dan para malaikat menaungkan sayap-sayap mereka kepada kaum tersebut, yaitu para penuntut ilmu yang belajar di masjid Allah Subhanahu wa taala. Para malaikat ridha kepada para talibul ilm, para tullabul ilm. Dan juga nikmat yang terbesar adalah Allah membanggakan para penuntut ilmu. Wa dzakarallahu fi man indah. Dan Allah Subhanahu wa taala membanggakan orang-orang yang hadir dalam majelis ilmu di hadapan para malaikat. Sehingga menuntut ilmu ini merupakan nikmat terbesar, dan kita bersyukur, alhamdulillah, Allah menggerakkan hati kita. Allah memberikan taufik kepada kita untuk hati kita bisa bergerak, berjalan menuju masjid dalam rangka menuntut ilmu agama, untuk mendengarkan kalimat thayyibah, kalimat-kalimat yang baik, mendengarkan hukum-hukum, mempelajari apa yang telah disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sekali lagi hendaknya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena tidak semua orang atau tidak semua manusia, bahkan tidak semua kaum muslimin diberikan kesempatan seperti apa yang kita dapatkan saat ini. Banyak sekali kaum muslimin yang mereka terlalaikan dan tersibukkan dengan urusan dunia mereka. Bahkan naudzubillah, banyak di antara mereka yang enggan mempelajari agamanya. Ini merupakan kerusakan di zaman saat ini. Oleh karena itu, diri kita apabila diberikan semangat oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya, dengan sebaik-baik mungkin. Allah dan Rasulnya memuji para penuntut ilmu. Allah Subhanahu wa taala secara khusus mengatakan, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian, dan juga derajat orang-orang yang memiliki ilmu. Dan orang-orang yang memiliki ilmu di antara kaum muslimin, orang-orang yang beriman, itu beberapa derajat, sehingga derajatnya orang-orang yang beriman yang memiliki ilmu lebih tinggi daripada orang-orang yang hanya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa memiliki ilmu, tapi tidak memiliki ilmu. Sehingga keutamaan para penuntut ilmu ini sangat amat besar. Ditambah lagi Rasulullah SAW mengatakan bahwasanya di antara ciri atau tanda seorang yang diinginkan kebaikan oleh Allah, di antara ciri Allah ridha kepada orang tersebut, kepada seorang mukmin, yaitu Allah menggerakkan hatinya untuk menuntut ilmu. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "Man yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin." Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan baginya, maka Allah akan pahamkan orang tersebut terhadap agamanya. Sehingga orang yang memahami agama, maka mereka adalah orang yang diinginkan kebaikan oleh Allah. Dan perlu diketahui, orang yang paham agama itu pasti memiliki satu usaha, yaitu belajar.
Di dunia ini tidak ada yang namanya ilmu laduni tiba-tiba ada, tiba-tiba tahu. Tidak ada. Semua ilmu harus dipelajari. Bahkan Imam Syafi'i secara khusus mengatakan 6 bekal dalam menuntut ilmu. Oleh karenanya menuntut ilmu butuh juhud, butuh waktu yang panjang, butuh usaha, butuh modal, butuh pemahaman, butuh kecerdasan, butuh untuk diupayakan. Nah, kita saat ini dalam rangka menuntut ilmu, mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita ke dalam golongan yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang dia berjalan meniti jalan untuk menuntut ilmu, maka orang tersebut atau kita atau para penuntut ilmu tersebut akan dimudahkan jalannya menuju surga. Bagaimana seorang bisa mudah berjalan menuju surga? Karena mereka atau para penuntut ilmu berjalan di atas basirah. Mereka mengetahui halal dan haram. Mereka mengetahui mana yang baik, mana yang salah. Mereka mengetahui mana tauhid, mana syirik. Mereka bisa membedakan antara kebaikan dan keburukan. Dan itu semua bisa kita mudah menuju surga, yaitu dengan maka kita harus sekali lagi bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apabila kita mensyukuri apa yang telah Allah berikan saat ini, maka niscaya Allah akan tambah nikmat yang kita rasakan saat ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid." Apabila kita bersyukur kepada Allah atas satu nikmat yang Allah berikan kepada kita, hanya satu kita syukuri, maka Allah katakan apa? La azidannakum. Di sana ada 2 kata takkid, 2 kata penekanan. La azidannakum, sungguh, yang artinya sungguh benar-benar pasti aku akan. Sehingga nikmat yang Allah yang kita syukuri sudah pasti Allah akan tambah. Sudah pasti Allah akan tambah. Oleh karenanya hendaknya kita mensyukuri. Dan sebaliknya, apabila kita tidak bersyukur, bahkan naudzubillah kufur, tidak mengakui bahwasanya itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, maka Allah ancam kita dengan apa? Neraka. Wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalaulah kalian kufur, kalaulah kalian tidak bersyukur kepadaku, niscaya ketahuilah bahwasanya azab Allah itu amat sangat pedih. Akhwati fid din, a'zani wa a'zanikumullah jami'an. Pada kesempatan pagi yang berbahagia ini, insyaallah kita akan membahas satu tema yang berkaitan dengan tazkiyatun nufus dan fiqhul usra, yaitu merawat hati agar tetap teduh, seni menjaga iman dalam rumah tangga. Ada satu ayat yang kami bawakan, yaitu surat Asy-Syu'ara ayat 88 sampai 89.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim." Tidaklah bermanfaat di hari di mana tidak berguna lagi harta dan anak-anak kecuali mereka yang menemui Allah dengan hati senang. Pada hari kiamat kita tidak membawa sedikit pun dari harta dunia. Di hari kiamat perhiasan, kendaraan, bahkan pakaian maupun sandal tidak kita kenakan, tidak kita bawakan. Rasulullah SAW mengabarkan kepada kita dikumpulkan di hari kiamat dalam kondisi telanjang, tidak membawa apapun. Maka Aisyah mengatakan, "Ya Rasulullah, apakah mereka saling melihat?" Maka Rasulullah SAW mengatakan, menjawab pertanyaan Aisyah, tidak. Bahkan mereka memikirkan diri mereka sendiri, karena mereka tahu pada hari tersebut janji Allah telah ditegakkan. Dengan haqqul yakin mereka mengetahui bahwasanya mereka akan dimintai pertanggungjawaban. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menggambarkan dalam ayatnya, dalam suratnya, "Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in yauma idzin sya'nu." Pada hari itu seorang kerabat, entah itu saudara kakak ataupun adik ataupun ayah dan ibu, bahkan suami atau istri dan anak-anak akan saling melarikan diri, akan saling melarikan diri. Mengapa mereka saling melarikan diri pada hari kiamat? Padahal di dunia kita berinteraksi, ada saling rindu, ada saling sayang. Mengapa hal itu terjadi? Karena telah Allah jelaskan, yaum idin, pada hari itu mereka memiliki urusannya masing-masing. Mengapa seorang anak lari dari ayahnya? Mengapa seorang orang tua lari dari anaknya? Mengapa suami lari dari istrinya? Mengapa istri lari dari suaminya? Karena mereka takut dituntut, saling menuntut. Mereka takut dituntut haknya, dan mereka takut untuk menunaikan kewajibannya. Ya, karena pada hari kiamat nanti kita hanya butuh satu, yaitu pahala ganjaran. Oleh karenanya seorang yang berbuat kezaliman itu akan saling menuntut, orang yang berbuat zalim akan dituntut oleh orang yang pernah dizaliminya. Di dunia mungkin hilang. Contoh, kita berhutang kepada seorang, kemudian orang tersebut atau ada seorang berhutang kepada kita, kemudian orang tersebut lari dari kita. Mungkin kita nggak bisa melihat, kita nggak bisa men-tracking dia. Akan tetapi di hari kiamat nanti Allah akan datangkan orang-orang atau orang yang telah meminjam harta kita ataupun menzalimi kita untuk mengembalikan hak-hak kita, sehingga tak perlu khawatir, tak perlu cemas apabila kita dizalimi oleh orang, tak perlu gundah gulana apabila hak kita tidak ditunaikan oleh manusia.
karena niscaya nanti Allah akan berikan di saat yang amat sangat krusial, yang sangat kita butuhkan. Anggap sajalah kita sedang menabung apabila kita dizalimi oleh orang lain. Apabila hak kita tidak dapatkan, anggap sajalah kita sedang berinvestasi yang akan kita ambil di hari kiamat kelak. Sehingga pada hari tersebut tidaklah satu orang memikirkan orang lain, pasti mereka memikirkan diri sendiri. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yauma la yanfa'u malun wala banun." Pada hari itu, hari kiamat, tidak bermanfaat harta dan anak-anak illa kecuali man atallaha biqalbin salim, kecuali mereka yang mendatangi, yang datang dengan hati yang selamat. Di sini kita perlu mengetahui dan mempelajari bagaimana cara merawat hati agar tetap teduh, sehingga hati kita bisa selamat. Terlebih dalam rumah tangga pasti terjadi konflik yang tidak bisa dipungkiri. Sebagaimana Rasulullah SAW menggambarkan rumah tangga itu seperti perahu layar, perahu yang berlayar di tengah lautan. Tidaklah mungkin bagi kapal yang mengarungi lautan itu terbebas dari terpaan ombak besar. Karena apabila kapal yang berlayar di tengah samudera, maka pasti akan diterpa badai. Oleh karenanya penting bagi seorang nahkoda dan anak buah kapal untuk dapat menyelamatkan perahu, untuk menyelamatkan kapalnya, sehingga bisa melalui terpaan ombak besar, bisa melewati angin yang kencang, dan ini membutuhkan, dan insya Allah pada pagi hari ini kita akan mempelajari hal tersebut. Dari ayat tersebut dan judul yang kita berikan akan timbul beberapa pertanyaan. Bagaimana kita mendefinisikan hati yang selamat? Apa itu definisi hati yang selamat? Terus di ayat tersebut, mengapa Allah Subhanahu wa taala secara spesifik menyebutkan harta dan anak-anak itu tidak bermanfaat? Mengapa? Dan juga apa urgensi keteduhan hati dalam rumah tangga? Apa pentingnya hati kita teduh? Apa pentingnya? Ya, terlebih dalam rumah tangga. Kemudian bagaimana merawat hati agar tetap teduh dalam rumah tangga? Dan juga bagaimana cara pengaplikasian dalam interaksi di rumah tangga. Akhwati fillah, hati selamat dikatakan oleh Syekh Abdurrahman An-Nasr, Syekh Abdurrahman bin Nasr As-Sa'di rahimahullah ta'ala, gurunya Syekh Husaini dan para masyayikh yang lainnya. Beliau mengatakan, menafsirkan surat yang telah kita baca tadi, la yanfa'u fihi malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Di hari itu tidak berguna lagi harta dan anak-anak kecuali orang-orang yang menghadap Allah dengan hati yang bersih. Fahadha alladhi yanfa'uhu 'indaka wa hadha alladhi yanju bihi min al-iqabi wa yastahiqqu al-jazil al-thawabi wal qalbi as-salim ma'nahu alladhi salima min asy-syirk wa syakk wa mahabbati syarr wal israri 'ala al-bid'ah. Maka inilah yang bermanfaat di sisi Allah,
Dan inilah yang dengannya Allah menyelamatkan kita dari siksa, dan dengannya lah pula, yaitu hati yang selamat, kita berhak mendapatkan pahala yang besar. Maka hati yang selamat atau hati yang bersih, al-qalbus salim, adalah hati yang selamat dari syirik, selamat dari keraguan, selamat dari kecintaan kepada hal-hal yang buruk, dan selamat dari bid'ah dan dosa-dosa lainnya. Oleh karenanya, hati yang selamat merupakan modal terbesar bagi kita untuk bisa masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhwati fiddin, a'zanallahu wa iyyakum. Hati itu bagaikan raja bagi tubuh manusia. Seorang raja itu dapat memerintah anak buahnya. Seorang raja itu bisa mengutus pasukan untuk menyerang suatu wilayah. Seorang raja bisa mengembangkan pemerintahannya, kerajaannya menuju kepada hal yang baik. Namun juga seorang raja dapat mengantarkan keburukan. Seorang raja dapat berbuat zalim, menyiksa, dan lain sebagainya. Hati itu bagaikan raja dalam tubuh kita. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam sebuah hadis, ala wa inna fil jasadi mudghah, idza salahat salahal jasadu kulluh, wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh. Ala wa hiya, ala wa inna fil jasadi mudghah, ketahuilah bahwasannya di dalam diri kita, di dalam diri jasad, di suatu jasad diri kita, dalam tubuh kita itu ada segumpal daging. Idza saluhat saluhal jasadu kulluh, apabila segumpal daging tersebut itu baik, apabila segumpal daging itu baik, maka niscaya jasad yang ada di dalam itu baik, dan sebaliknya. Wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh, apabila segumpal daging itu buruk, segumpal daging itu rusak, fasadal jasadu, maka rusaklah apa? Jasad. Ala wahiyal qalb, ketahuilah bahwasannya segumpal daging itu adalah hati, al-qalb, hati. Hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari. Akhwati fiddin, azanallahu wa iyyakum. Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala mengatakan dalam kitabnya Ighatsatul Lahfan min Masaid Syaitan, dalam mukadimahnya beliau mengatakan, ketika hati bagi anggota badan itu seperti raja, maka dia berhak untuk mengatur pasukan yang ada di bawah komandonya. Raja yang bisa menggunakan sesuka hatinya dan semaunya apapun itu yang berada di bawah kekuasaan.
maka keistiqomahan atau ketergelinciran itu berada di bawah tangannya. Maka semua akan mengikuti apa yang menjadi keyakinan dan keharaman suatu perkara maupun kehalalannya itu berada di tangan sang raja atau si hakim. Itu kata Imam Ibnu Qayyim dalam kitab Ighathatul Lahfan dalam mukadimahnya. Sehingga hati ini adalah bagian terpenting dalam diri seorang. Oleh karenanya Rasulullah SAW mengatakan, an-niyah mahaluha fil qalb. Niat itu tempatnya di hati. Dan Rasulullah SAW mengatakan apa? Rasulullah SAW mengatakan innamal a'malu wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya suatu perkara itu tergantung pada wa innamal likulli imri'in ma nawa, dan seorang itu akan mendapatkan dari apa yang dia. Bahkan Rasulullah SAW mencontohkan, faman kana hijratuhu ilallah wa rasul fa hijratuhu ilallah wa rasul. Allah Rasulullah SAW mencontohkan, apabila seorang yang niat untuk hijrah, hijrah itu berat. Hijrah itu berbeda dari suatu tempat ke tempat yang lain, dan itu butuh modal yang besar, butuh mental yang kuat. Apabila hijrahnya itu karena Allah dan Rasulnya, maka dia akan mendapatkan pahala yang besar. Namun sebaliknya, faman kanat hijratuhu lid-dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Namun apabila hijrahnya itu untuk dunia atau untuk contoh wanita yang ingin dinikahi atau apapun itu yang bersifat dunia, maka Allah akan juga berikan. Maka orang tersebut akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Jadi kalau kita niatnya baik, maka Allah berikan. Tapi kalau niat kita buruk, maka kita juga akan mendapatkan. Maka banyak sekali seorang yang niatnya buruk itu terrealisasikan. Seorang yang niatnya untuk mengkorupsi, maka dia akan mendapatkan harta korupsi. Seorang yang ingin mendapatkan jabatan, maka dia akan mendapatkan jabatan. Namun jangan sampai kita meniatkan sesuatu dengan media agama. Kita belajar menuntut ilmu untuk terkenal. Kita menghafal Al-Quran untuk dikatakan qari'ul Quran, hafizul Quran. Kita belajar di tempat yang merupakan tempat para ahli ilmu, tempatnya masyayikh. Kita duduk bermajelis di depannya masyayikh. Kita berniat untuk dipuji manusia. Kita niat supaya manusia mengatakan ustadz atau syekh atau ulama, tuan guru atau lain sebagainya. Kita belajar talaki kepada masyayikh dengan harapan kita dimuliakan, mendapat kursi yang paling mewah, yang paling megah, yang paling bagus. Kita belajar untuk kita menuntut ilmu supaya orang-orang memuliakan kita. Maka apabila kita meniatkan hal tersebut, Allah akan berikan. Allah akan
akan berikan. Oleh karenanya hati-hati. Dan apakah itu benar? Itu merupakan hal yang salah. Tapi apakah Allah memberikan? Allah berikan. Allah berikan. Tapi itu hal yang salah. Oleh karenanya hati-hati, sekali lagi hati-hati untuk menata niat kita. Jangan sampai kita belajar dalam rangka mendapatkan dunia. Dunia itu hina. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan apa? Dunia itu seperti lebih hina dari bangkai kambing. Tidak hanya bangkai kambing, bangkai anak kambing yang cacat. Dunia itu seperti dunia itu bangkai yang hina. Oleh karena itu jangan sampai kita mengharap dunia. Dan betapa banyak manusia berselisih. Betapa banyak keluarga itu berseteru. Betapa banyak pertengkaran antara anak dan orang tua disebabkan karena dunia. Alhamdulillah, dunia itu rendah. Dunia itu hidup. Jangan sampai kita direndahkan oleh dunia. Oleh karenanya sekali lagi dalam menuntut ilmu kita harus benar-benar meniatkan ikhlas karena Allah. Adapun seumpama kalau kita menuntut ilmu kemudian diberikan kemuliaan oleh Allah tanpa kita minta, maka itu fadilah dari Allah Subhanahu wa taala. Karena janji Allah demikian, yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang memiliki ilmu. Kita enggak meniatkan untuk dimuliakan, tapi Allah muliakan. Sebagaimana para masyayikh, mereka enggak ingin dimuliakan. Syekh bin Baz rahimahullah taala, ketika beliau dipuji oleh manusia, beliau enggak mau. Tapi apakah berarti Syekh bin Baz tidak mulia? Tidak. Beliau mulia. Sehingga menata niat itu amat sangat penting. Dan niat tempatnya ada di hati. Oleh karena itu, hati memiliki kontrol yang amat sangat besar terhadap kebaikan diri seorang. Seumpama seorang memiliki niat yang buruk, maka akan tercermin dalam sikapnya. Salah satu penyair mengatakan apa? Niat seorang itu akan keluar melalui lisan. Niat seorang itu akan keluar dari lisan. Oleh karenanya kita harus berhati-hati untuk diri kita. Kita jangan sampai menunjuk orang lain. Ya, kita harus menunjuk diri kita. Kita kira-kira sudah benar atau belum niat kita. Niat kita sudah bersih atau belum. Mungkin kita akan dapati kotoran-kotoran di hati kita. Nanti kita jelasin. Mungkin ketika kita beramal, maka tumbuh penyakit yang dinamakan riya, sum'ah dan lain sebagainya. Penyakit riya, sum'ah dan lain sebagainya itu seperti jamur yang dia bisa tiba-tiba datang, yang dia bisa tiba-tiba tumbuh di suatu tempat, ya, tanpa ditanam. Demikian riya, sebuah amalan itu bisa dihinggapi penyakit riya. Maka tugas kita cukup membersihkan dan memastikan riya itu hilang. Apabila dia kembali lagi, kita bersihkan kembali. Apabila dia tumbuh lagi, kita hilangkan lagi. Demikian tugas kita. Proses usaha kita inilah yang Allah inginkan. Oleh karenanya, dalam menuntut ilmu, Allah tidak melihat hasil. Dalam menuntut ilmu, Allah melihat proses seberapa besar
usaha yang kita curahkan. Seberapa besar usaha kita yang kita gelontorkan. Maka itu yang dilihat oleh Allah, bukan akhirnya, bukan hasilnya. Kalaulah Allah melihat hasil, maka tidak ada sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menceritakan tentang dua orang, satu ahli maksiat yang dimasukkan ke surga oleh Allah, dan satunya ahli ibadah yang dimasukkan neraka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di mana ahli maksiat dimasukkan surga oleh Allah, dan ahli ibadah dimasukkan ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena di akhir hayatnya ternyata ada satu hal yang dilakukan oleh ahli maksiat itu sehingga diridhai oleh Allah. Kebaikan yang diridhai oleh Allah sehingga dia dimasukkan ke dalam surga, dan sedangkan ahli ibadah dia melakukan ibadah bukan karena Allah, akhirnya Allah masukkan ke dalam neraka. Oleh karenanya sekali lagi, terkhusus bagi para ummahat yang telah berusia lanjut, yang mungkin merasa ketika bermajelis ilmu ketinggalan dalam mencatat, dalam belajar contoh bahasa Arab, merasa tertinggal, merasa nggak paham. Saya punya murid dari Bali, beliau belajar bahasa Arab online, umurnya 67 lebih, hampir 71 ya. Beliau belajar bahasa Arab, dan satu kelas kita satu semester itu 6 bulan, beliau ngulang sampai 3 kali. Beliau selesai, tapi beliau ngulang. Ketika ditanya, beliau nggak paham, tapi beliau punya semangat untuk belajar. Maka inilah yang paling penting bagi kita, karena kita menuntut ilmu ini untuk apa? Untuk mendapatkan hasil tidak. Kita menuntut ilmu ini untuk supaya Allah memberikan keistiqomahan kepada kita. Kita menuntut ilmu, kita belajar, kita mendengarkan ceramah, kita mendengarkan materi kajian, kita belajar menghafal, kita belajar membaca Al-Quran walaupun tidak bisa. Kita usaha maksimal tetap tidak bisa. Yang kita harapkan cuma satu, supaya Allah ridha kepada kita, supaya Allah ridha kepada kita, dan supaya kita punya hujah di hadapan Allah bahwasanya kita telah melakukan, ya Allah, kita telah berusaha, ya Allah, saya tidak bisa, ya Allah, memang kemampuanku demikian. Sehingga bagi para umat yang usianya telah lanjut, tetap semangat dalam menuntut ilmu. Bahkan waktu inilah yang menentukan kita mendapatkan husnul khotimah atau tidak. Dan kita berharap semoga Allah memberikan kepada kita husnul khotimah. Jangan sampai kita diwafatkan oleh Allah dalam kondisi maksiat. Na'udzubillah, betapa banyak kita dengar berita-berita manusia seorang meninggal ketika joget. Mereka ada kasus meninggal ketika berzina. Ada yang meninggal ketika minum minuman khamr, na'udzubillah. Matinya saja seperti itu, apalagi di alam akhirat. Karena setelah kehidupan kita masih ada kehidupan. Kematian itu hanya kiamat kecil yang memutus kehidupan kita dengan amal. Karena ad-dunya darul amal. Dunia ini adalah tempatnya beramal. Kematian itu mutus saja. Kehidupan tetap jalan sampai di akhirat nanti. Kampung halaman kita mana? Akhirat. Sudah. Sehingga kalau kita sudah di detik-detik terakhir nih, kita sudah berada di usia lanjut. Rasulullah SAW mengatakan apa? Akmar ummati baina sittin wa sab'in. Umurnya umatku
umurnya kaum muslimin itu antara 60 sampai 70. Kalau lebih ya jarang-jarang. Ya. Sudah Rasulullah SAW menjelaskan kalau umur 60-70 itu rata-rata umur umatnya umat Islam. Sehingga kalau kita para umat yang mungkin sudah mencapai umur 60 atau menjelang atau mau umur 60, maka kesempatan belajar inilah yang paling utama. Ya, apalagi mungkin di antara para ummahat yang sudah ditinggal oleh putra-putrinya bekerja sendiri, maka majelis ilmu itu adalah tempat yang paling nyaman dengan mendengarkan kalam para satidah, lantunan ayat-ayat Al-Quran. Kita bisa mentadabburi, kita bisa tersirami hati kita dengan kalimat thayyibah. Rasulullah SAW tadi mengatakan apa? Mazdama qaumun fi baitin min buyutin la yatluna kitaballah wa yatadarasuna bainahum illa nazalat alaihimul sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa hafathumul malaikah wa dzakarallahu fi man indah. Kelompok kaum atau seorang atau para penuntut ilmu atau orang-orang yang dia belajar di masjid, ya, dia belajar Al-Quran, mentadabburi Al-Quran, mempelajari, menghafalnya, mendengarkan tilawahnya, membacanya, belajar hukum-hukumnya, ya, belajar baca, itu Allah akan berikan ketenangan. Sehingga kalau para ummahat itu nggak ada ketenangan di rumah, di luar sana nggak ada ketenangan, cari ketenangan di masjid. Cari ketenangan di mana? Di masjid. Kenapa? Allah sudah naskan. Rasulullah SAW telah mengabarkan. Nazalat alaihimul sakinah. Ya, orang-orang yang berada di masjid menuntut ilmu itu diberikan ketenangan. Tidak hanya itu, diberikan rahmat oleh Allah. Tidak hanya Allah, para malaikat pun ridho. Wa hafathumul malaikah. Dan Allah banggakan nama-nama kita di hadapan para malaikat. Bayangkan kalau kita ada Pak Lurah membanggakan, bukan Pak Lurah, ada menteri membanggakan nama-nama kita di hadapan orang-orang. Ya. Ada Pak Presiden membanggakan nama kita di hadapan para menteri, kita bangga banget. Wallahu mathalul a'la, dan Allah maha lebih tinggi lagi. Allah membanggakan nama-nama kita di hadapan para malaikat. Sehingga kalau kita telah diridai oleh Allah Subhanahu wa taala, kehidupan kita akan lancar. Sehingga kembali, hati yang selamat itu berasal dari niat yang baik. Hati yang selamat itu berasal dari niat yang murni karena Allah. Hati yang selamat atau al-qalbus salim itu berasal dari niat yang soleh, niat karena Allah Subhanahu wa taala. Apabila di dalam hati kita tidak ada siapapun kecuali Allah, maka di sanalah jasad kita atau di sanalah jasad kita akan baik. Kita mendasari hati kita, dasarnya karena Allah, lillah. Apapun karena Allah. Kita melakukan kewajiban itu karena Allah. Bahkan kita meninggalkan maksiat itu karena Allah. Maka niscaya kita akan mendapatkan apa? Halawatul iman, manisnya keimanan. Dan inilah yang menjadikan hati kita. Ketika kita meninggalkan sesuatu karena Allah, maka Allah akan gantikan sesuatu dengan yang lebih baik. Sebagaimana kata Rasulullah mengatakan apa? Man taraka syai'an billah awadallahu lahu khairan min. Barang siapa yang dia meninggalkan sesuatu karena Allah, maka Allah akan berikan pengganti yang lebih baik. Oleh karena itu kita harus ngotak, harus menggaris, harus melingkari bahwasanya apapun dalam kehidupan kita itu harus berlandaskan karena Allah. Entah itu melakukan ibadah,
ataupun meninggalkan maksiat. Akhwati fiddin azanallahu wa iyyakum. Dan tadi telah kita jelaskan mengapa Allah menyebutkan harta dan anak itu nggak bermanfaat. Kita telah jelaskan tadi, ya, bahwasanya di hari kiamat itu, ya, yauma yafirul mar'u min akhihi, seorang akan lari dari saudaranya, wa ummihi wa abi, dari bapak ibunya, wa sahibati wa bani, dari istri atau suami atau istri, atau anak-anaknya. Mengapa? Likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughni. Karena pada hari itu masing-masing dari kita memiliki urusannya sendiri-sendiri. Dan kita nggak mau dituntut. Mereka nggak mau dituntut. Mereka nggak mau dituntut karena mereka butuh. Mereka butuh pahala. Mereka butuh pahala. Kalau mereka menuntut maka pahalanya akan berkurang. Oleh karena itu Allah mengatakan apa? Yauma la yanfa'u malun wala banun. Tidak bermanfaat anak dan anak. Bahkan ikhwan fillah rahimakumullah, akhwati fiddin azani Allah wa iyyakunna, Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwasanya harta itu adalah fitnah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat At-Taghabun ayat 13-14, ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharu. Wahai orang-orang beriman, sesungguhnya pasangan kalian, entah itu suami atau istri, dan anak-anak kalian itu adalah apa? Aduwwan lakum, musuh. Allah katakan ini. Fahdharuhum, tidak hanya itu. Allah mewanti-wanti, hati-hati. Fahdharuhum, hati-hatilah. Hati-hatilah. Wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa innallaha ghafurur rahim. Bukan berarti kita langsung hati-hati anak kita ya. Bukan. Wah, saya harus hati-hati dari suami saya, bukan gitu. Ya, bukan begitu, Pak. Berhati-hati dari anak dan suami atau istri itu bukan berarti kita menjauhi. Tapi apa? Hati-hati jangan sampai kita melanggar hak-hak mereka. Jangan sampai kita tidak memberikan kewajiban kepada mereka. Kewajiban kepada suami, kewajiban kepada siapa? Kepada istri, kewajiban kepada anak-anak. Ya, kita harus berikan kewajiban mereka, kewajiban kita kepada mereka. Dan yang penting adalah jangan sampai mereka menjadikan, jangan sampai mereka itu yang pertama dalam hati kita. Ya. Jangan sampai mereka menjadi prioritas utama, itu maksudnya. Yang fahdharu, hati-hati. Jangan jadikan mereka prioritas. Tetap yang diprioritaskan itu siapa? Allah. Harus memprioritaskan Allah. La ta'ata fi makhluqin fi maksiati al-khaliq. Jangan ada ketaatan dalam memaksiatin Allah. Allah enggak boleh kita memprioritaskan manusia. Allah yang paling pertama. Ya, wa in ta'fu wa tasfa wa taghfiru fa innallaha ghafurur. Kalau mereka berbuat salah, maafkan. Kalau mereka berbuat salah, maafkan. Santuni mereka. Maafkan kalau suami berbuat salah, maafkan. Anak-anak kita berbuat salah, maafkan. Ya. Nanti kita jelaskan di akhir nanti ada istilahnya taghaful. Tahu taghaful gimana? At-taghaful, saling melupakan. Ini resep keluarga harmonis itu di sini. Nanti di akhir sesi nanti kita jelaskan. Ini waktu tinggal berapa menit? Setengah jam. Semoga cukup waktunya. Baik. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengatakan apa? Harta dan anak-anak itu adalah apa? Musuh. Dan Allah tekankan sekali lagi dalam ayat yang sama, di surat yang sama. Di setelahnya, fa innama amwalukum wa auladukum fitnah wa in wallahu 'indahu
ajrun adzim. Ingat. Tadi anak-anak dan harta kita itu apa? Musuh. Allah pertegas kembali. Inna amwalakum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya harta-harta kalian dan anak-anak kalian adalah fitnah. Fitnah itu apa sih? Al-fitnah itu al-ibtila. Al-fitnah itu bermakna al-ibtila. Apa itu ibtila? Al-musibah. Al-imtihan, ujian. Jadi fitnah itu adalah ujian. Fitnah itu adalah cobaan. Fitnah itu adalah musibah. Nah, harta dan anak-anak kita, keluarga kita itu adalah cobaan bagi kita. Cobaan. Allah mencoba memberikan ujian kepada kita. Apakah kita menjadi hamba yang memprioritaskan Allah atau memprioritaskan yang lain? Ya. Apakah kita memprioritaskan Allah atau harta atau anak kita? Jadi menentukan. Contoh, ketika kita berusaha, ada di harta kita itu ada yang dinamakan dengan zakat, zakatul mal, ya, atau zakat perdagangan juga ada. Maka apabila, dan itu ada aturannya, ada aturan mainnya yang telah Allah jelaskan. Ya, seorang yang memiliki harta senilai 85 gram emas maka wajib dizakati. Ya. Apakah harta kita telah kita zakati? Itu menjadi pertanyaan bagi diri kita sendiri. Kalau kita enggan memberikan zakat atau mengeluarkan zakat, berarti kita lebih cinta kepada harta kita. Padahal Allah hanya menagih berapa persen? 2,5% dari harta yang kena wajib zakat. Ingat, harta yang kena wajib zakat. Karena tidak semua harta kena zakat. Ya, ada harta yang tidak kena zakat. Ya. Maka hanya sedikit, porsinya itu sedikit, dan itu diberikan kepada 8 asnaf yang telah Allah jelaskan dalam kitab. Nah, apakah kita memprioritaskan hal tersebut ataukah kita menunda-nunda? Maka jawabannya pada diri kita. Kalau kita menunda-nunda, kalau kita bermalas-malasan, maka berarti kita memprioritaskan harta kita. Contoh lain, dalam mendidik anak, Allah Subhanahu wa taala meminta, dan Rasulullah SAW itu menekankan kita untuk mendidik anak. Dan kewajiban orang tua itu mendidik anak. Bahkan walaupun anak kita pesantrenkan, kita pondokkan, kewajiban mendidik itu tetap berada di tangan siapa? Pondok, orang tua. Kewajiban mendidik tetap di tangan orang tua walaupun anak tersebut sudah dipondokkan. Lembaga pendidikan, pondok pesantren, lembaga sekolah itu hanya kepanjangan tangan dari orang tua. Itu hanya wasilah, bukan sarana utama untuk mengajar, untuk mendidik. Pendidikan itu orang tua mendidik. Oleh karena itu Bapak Ibu yang para umahat yang memiliki putra atau putri yang mondok, ya, bukan ya, mondok anak itu bukan kayak istilahnya orang Jawa. Kebetulan saya orang Jawa Timur, Bu. Pasrah bongkoan. Tahu pasrah bongkoan ya? Tahu pasrah bongkoan? Di sini apa ya kalau di pasrah? Kalau Jawa Timur juga ucul-cul gitu. Ucul-cul. Ya benar-benar diserahkan 100% itu apa namanya? Pasrah. Pasrah 100% kepada ustadznya, mau diapain, mau digebukin, itu gak benar. Ya
istilahnya pasrah apa? Pasrah bongkoan. Itu nggak benar. Pendidikan anak itu tetap wajib oleh orang tua. Walaupun itu diserahkan kepada pesantren, tetap kewajiban orang. Bagaimana itu? Yaitu dengan cara kita mendukung kebijakan pesantren. Itu yang pertama. Yang kedua, kita ikut mengawasi kegiatan para anak kita. Ya, kalau tadi mendukung itu dengan cara ya, kalau seumpama anak kita berbuat salah ya harus kita terima, dia mendapat hukuman. Jangan ketika anaknya salah, ya, yang dihukum siapa? Ustadznya, jangan. Ya kemarin kan ada kasus tuh ya, anaknya ketahuan salah, dipukul sama gurunya, malah yang masuk penjara siapa? Gurunya. Itu gak bener ya. Di zaman saya dulu masih, karena saya di desa ya, itu penggaris itu penghapus itu bisa terbang kemana-mana itu ya, bisa terbang kemana-mana. Kalau kena kepala genjot, ketahuan orang tua kenapa? Kena hantaman apa? Kena hantaman penghapus oleh guru. Kira-kira apakah orang tua kita zaman dulu itu marah atau bagaimana? Ditambah. Apa? Ditambah kan gitu. Iya enggak? Para umat yang mungkin sekolah di tahun 80 atau 70 atau 90-an itu ya. Apakah orang tua itu marah kepada guru? Tidak. Tapi malah mendukung guru. Dan apa hasilnya? Ya kita sekarang. Orang-orang yang menghargai ilmu. Orang-orang yang menghargai apa? Menghargai ilmu, menghargai usaha. Coba kita bayangkan sekarang, bandingkan dengan anak-anak sekarang. Anak-anak sekarang, terutama yang diistilahkan dengan Gen Z dan sebagainya, yang mungkin mungkin para umat yang memiliki anak, perilakunya itu sama tidak dengan kita dulu? Beda. Ya. Terlebih ada satu perangkat yang itu bisa menggantikan kita, apa itu? Coba anak tanya, siapa di antara ummahat yang anaknya nggak pernah sama sekali minta Nabi? Siapa? Oh ada nggak? Ini anak saya umur 2 tahun. Enggak ya? Oke. Artinya apa? Tantangan kita itu berbeda dengan zaman dulu. Dan kalau kita bahas ini waktu habis ya. Ini kalau kita bahas waktunya habis. Tapi menarik untuk kita bahas. Kenapa? Karena ini masuk pada tarbiyatul abna. Ya, jangan sampai kita salah dalam mendidik anak. Karena apa? Karena kalau kita salah dalam mendidik anak, itu efeknya jangka panjang. Ya, betapa sering saya mendapati anak-anak yang dia memiliki trauma. Orang-orang yang memiliki trauma yang itu padahal dia dapatkan di waktu kecil, tapi sampai sekarang masih ada bekas. Padahal semua sudah berubah, zaman sudah berubah, apapun sudah berubah, orang yang memberikan trauma pun sudah berubah, tapi bekas trauma kepada korban itu amat sangat nyata. Kalaulah tidak segera ditutup lukanya, maka dampaknya akan seumur hidup. Sehingga jangan sampai kita mendidik yang memberikan bekas trauma kepada anak-anak kita. Maka sekali lagi kalau kita bahas ini panjang sekali. Kita kembali ke materi kita. Baik, jadi anak-anak kita itu ujian bagi kita. Harta-harta kita itu adalah
Dan kita langsung masuk pada ini waktu 20 ya. Hakikat keteduhan hati dalam rumah tangga. Apa sih hakikat hati dalam hakikat keteduhan hati dalam rumah tangga? Keteduhan hati dalam rumah tangga itu adalah keadaan batin yang tenang. Itu pertama. Batin yang damai, batin yang stabil. Ya, hati kita tenang, hati kita stabil. Rumah yang mungkin sempit itu bak istana yang megah. Itu hakikat keteduhan apa? Hati dalam rumah tangga. Tapi kalau seumpama rumah kita besar, mobil kita banyak, kendaraan kita banyak, usaha lancar, perusahaan banyak, ya. Nggak ada tersendat-sendatnya, apa-apa lancar. Tapi hati sempit sekali. Ada nggak seperti itu? Banyak. Ya, kalau nggak gitu, mana mungkin para musisi, orang-orang terkenal di Amerika, di Eropa sana, yang mereka memiliki kekayaan yang mungkin setengah dari penduduk Indonesia, mereka mengkonsumsi narkoba, mereka bunuh diri. Ya, mereka mencari ketenangan. Bahkan mungkin ada beberapa orang yang dia berlibur ke Bali, padahal di sana ya cuma mereka melakukan apa? Mereka bahkan rela menghambur-hamburkan uang demi apa? Satu tujuan. Apa itu? Hati yang tenang. Oleh karena itu, hakikat keteduhan hati dalam rumah tangga itu amat sangat penting. Nah, keteduhan hati, kondisi batin yang tenang tadi, tenang, damai, dan stabil, itu bersumber dari keimanan dan keyakinan, yaitu tauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kuat, yang terwujud dalam interaksi kasih sayang, yaitu mawaddah warahmah antar anggota keluarga. Jadi keteduhan hati ini tidak hanya dimiliki oleh suami aja. Keteduhan hati ini tidak dimiliki oleh siapa? Istri saja. Keteduhan hati ini tidak dimiliki oleh anak-anak saja. Kalau mungkin ada suami teduh hatinya, istri panas hatinya, ini nggak penting. Ini juga bukan merupakan keteduhan. Ya. Padahal yang kita sampaikan tadi, keteduhan hati dalam rumah tangga adalah keadaan batin yang tenang, damai, dan stabil, yang bersumber dari keimanan dan keyakinan tauhid kepada Allah, yang terwujud dalam interaksi apa? Kasih sayang antar apa? Anggota keluarga. Anak dengan orang tua akur, istri dengan suami apa? Setiap hari pacaran, anak dengan ibu membantu, ya, walaupun mungkin kadang ya itu, ya, anak kepada bapak menghormati tapi sayang. Inilah hakikat keteduhan hati dalam rumah tangga. Maka materi yang semoga ini cukup ya. Kita langsung saja. Jadi yang pertama, untuk mendapatkan hakikat keteduhan hati, yang pertama adalah hendaknya berdasar pada tauhid dan keikhlasan. Bagaimana itu? Tauhid sebagai pilar rumah tangga menetapkan bahwa segala hal yang terjadi dalam rumah tangga, baik nikmat maupun tidak nikmat, tapi musibah. Karena sekali lagi, rumah tangga itu seperti apa? Kapal yang berlayar di tengah samudra lautan. Apakah pernah kita dapati kapal yang nggak pernah diterpa ombak? Ada. Kapal yang tidak melaut. Ya. Artinya nggak mungkin, pasti kapal yang mengarungi lautan pasti diterpa apa? Ombak. Ya, jadi rumah tangga itu pasti nikmat ataupun tidak nikmat, bahagia maupun ujian, ya. Apabila kita
mengetahui bahwasanya landasannya adalah tauhid, ya. Dan kita menerima qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa taala, maka ini merupakan landasan utama untuk meraih hakikat keteduhan hati dalam rumah tangga. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma asaba min musibah illa bi idznillah wa man yu'min billah yahdi qalbahu." Dalam surat Al-Ghabun Allah berfirman, tidaklah satupun musibah yang menimpa seorang itu kecuali izin dari Allah. Wa man yu'min billah, apabila barang siapa yang beriman kepada Allah, maka Allah telah memberikan petunjuk kepada dia, sehingga dalam rumah tangga suami dan istri, ya, menerima, ya, dikala senang maupun musibah, dia menerima dan menikmati bahkan, ya, maka itu akan menjadi dasar fondasi meraih hakikat keteduhan hati. Implikasinya apa? Ketika masalah datang, ya, prakteknya ketika kita beriman dan melandasi keluarga kita atau kehidupan kita atau rumah tangga kita dengan tauhid dan keikhlasan, maka ketika masalah itu datang, hati kita nggak goyang, hati kita tidak goyang. Ya. Ketika masalah datang itu kita nggak saling nyalain, suami dan istri nggak saling nyalain. Itu gara-gara ibu, ini gara-gara bapak. Kalau kita sama-sama nih, kita sama-sama mengerti bahwasanya musibah dari manapun datangnya, itu semua kadar, itu semua izin dari Allah. Maka kalau kita sudah sinkron bahwasanya ujian itu datang dari Allah, maka kita nggak saling nyalahkan kok. Ya. Namun apa yang kita lakukan? Kita langsung cepat kembali kepada siapa? Kepada Allah. Ya. Dan kita minta tolong kepada siapa? Kepada Allah. Ini prinsip yang harus menjadi dasar keluarga kita. Yang bagi para umat yang sudah berkeluarga harus selalu diperbarui. Dan bagi yang mungkin hendak berkeluarga, maka ini dibenahi. Kemudian prinsip yang kedua, yaitu sakinah mawaddah warahmah. Karena keteduhan hati ini berdasar pada tujuan utama pernikahan yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat apa? Yang bisa kita dengar, surat Rum ayat 21. Wa min ayatihi an khalaqalakum min azwajikum wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya, tanda-tanda kekuasaan Allah adalah Allah menciptakan untuk kita pasangan-pasangan dari jenismu sendiri. Sangat menarik kalau kita bahas tentang pasanganmu dari jenismu sendiri. Istilah orang Jawa. Di sini ada orang Jawa Timur atau Jawa Tengah? Ada ya? Tanya ini. Ada istilah, mungkin kita ingetin. Ada istilah tumbuh oleh tutup. Tahu? Tumbuh oleh tutup. Maksudnya apa? Gelas itu, gelas bulat, ini gelas bulat ini. Tutupnya kotak atau bulat? Bulat. Tutup botol aqua. Boleh nyebut merek? Botol air mineral. Mulut botolnya bulat. Mungkin enggak kalau tutup botolnya itu kotak. Yang nutupnya bukan luarnya ya, nutupnya. Kalau luarnya kan mungkin bisa kotak atau bulat. Tapi kira-kira kotak atau bulat? Bulat. Artinya apa? Tumbuh oleh tutup. Pasangan itu ya sejenis dengan kita. Maka kalau kita tahu prinsip ini nih, kalau kita tahu dan memahami bahwasanya pasangan kita itu ya itu cerminan dari kita, maka kita nggak menyalahkan pasangan kita apabila ada terjadi masalah.
Ya, kalau ada masalah ya sudah, kalau orang suami melakukan kesalahan ya sudah, itu berarti ya dari saya sendiri kan gitu. Sekali lagi harus dibahas panjang. Kita lanjut saja. Litas kunu ilaiha, supaya apa? Kamu cenderung merasa tentram dan teduh. Ini paling penting. Litas kunu, supaya kamu tentram dan teduh kepada pasangan kita. Jadi kita nikah itu untuk apa sih? Untuk mendapatkan keteduhan, ketenangan. Ustaz, saya itu nikah tidak dapat keteduhan, berarti saya salah pasangan? Tidak juga. Tidak juga, karena perceraian itu Allah tidak suka. Terus bagaimana Ustaz solusinya? Kita bentuk. Bagaimana cara bentuknya? Banyak. Dengan beri. Ini yang sudah bernikah ya, karena sudah terlanjur nikah. Kalau yang belum nikah kan gampang nanti pilih. Tapi yang sudah kadung nikah gimana Ustaz? Sudah punya anak 5, sudah rumah, ini saya nggak merasakan keteduhan. Bagaimana Ustaz solusinya? Bentuk, usahakan. Ya. Jadi jangan ada hasad di antara kita. Ya, mungkin melihat rumput tetangga lebih hijau. Rumput tetangga lebih hijau, terus kita pengen untuk mendapatkan rumput tetangga tersebut. Ya enggak gitu konsepnya. Kalau rumput tetangga hijau dan rumput kita kering, caranya bagaimana? Ya disiram, dipupuk, diupayakan. Kita bentuk, bukan kita ambil dari orang lain, karena belum tentu kalau kita ngambil punya orang lain itu sudah cocok sama kita, kan gitu. Sehingga kita sudah tahu nih pasangan kita bagaimana, ya kita bentuk. Ya, bagaimana cara membentuknya? Ya harus dengan jujur, dengan belajar, dengan berdoa kepada Allah dan sebagainya. Sehingga perlu kita ketahui bahwasanya para umat, ya, kita lanjutkan dulu. Litas kunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah, dan Allah jadikan rasa sayang, kasih sayang, mawaddah dan rahmah itu antara mereka. Sehingga menikah itu untuk apa? Meneduhkan hati dan menimbulkan rasa kasih sayang. Sehingga sekali lagi, kalau umpama dalam pernikahan kita tidak ada kasih sayang, maka kita harus berusaha untuk membentuk kasih sayang tersebut. Dan itu harus kita mulai berlandaskan apa? Berlandaskan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata kunci di sini itu adalah litas agar kamu merasa tentram. Sehingga hal ini merupakan akar kata dari sakanai skunu, litas skunu. Ya, sakanai skunu itu apa? Sakinah, tenang. Ya, makanya di antara kata lain dari rumah itu sakan, asrama. Kenapa? Karena biar kita tenang di sana. Dan keteduhan hati ini atau keteduhan dalam rumah tangga akan membentuk terwujudnya. Terus kemudian pembahasan yang selanjutnya adalah karakteristik. Minum dulu. Coba minum. Karakteristik, sudah lancar kan? Kata astagfirullah. Dari tadi belum istighfar ya, astagfirullah. Karakteristik keteduhan hati. Karakteristik keteduhan hati ini ditandai dengan manifestasi spiritual dan praktikal berikut. Yang pertama, aspek batin dan aspek lahiriah. Aspek batin itu apa? Internal. Aspek lahiriah itu apa? Eksternal. Apa itu karakteristiknya keteduhan hati internal? Yaitu ridho menerima takdir. Hati yang ridho dengan pasangan apa adanya. Bukan menerima apa adanya, bukan ya? Ya.
Bukan menerima ada apanya, bukan, tapi hati yang ridho menerima pasangan yang apa adanya. Mana itu? Bukan ada apanya. Termasuk kekurangan dan ujian hidup. Jadi kalau pasangan kita ternyata kok kita menikah kok malah banyak ujian ya. Kok saya menikah sama kamu kok saya sering mendapatkan musibah ya, jangan menyalahkan. Itu gara-gara kamu kamu itu tempat ujian ya, enggak gitu. Ya. Beliau diuji, kita pun diuji. Pasangan diuji, kita pun lebih diuji. Linabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah menguji itu untuk apa? Untuk mengetahui siapa yang terbaik. Amalan apa yang kita lakukan yang terbaik. Sehingga ridho menerima takdir. Ini aspek internal. Kemudian qanaah, merasa cukup. Ya, ini karakteristik keteduhan hati. Kalau hati kita teduh pasti kita qanaah. Kita menerima. Ya, qanaah itu merasa cukup, merasa kaya. Ya walaupun kita nggak punya apa-apa, makan juga cuma sambal sama tempe. Ya, kita nerima. Ya, nggak apa-apa makan nasi sambal tempe, yang penting sama kamu, sama istri kita atau suami kita, kan gitu. Nah, itu hati teduh itu. Ya. Jangan sampai kita makan ayam goreng taliwang. Taliwang ayam goreng ya? Ayam taliwang di restoran mewah, kita sudah makan sendiri-sendiri, nggak ada cengkrama satu sama lain. Ya makannya pun setelah selesai bayarnya masih ada. Itu nggak ada rasa, nggak enak itu, nggak ada keteduhan hati semacam. Walaupun makanannya enak, iya makanan enak. Makanan enak itu cuma lewat di tenggorokan. Lepas dari tenggorokan sudah nggak ada enaknya. Kemudian qanaah ini merasa kaya dan cukup dengan rezeki dan keadaan yang Allah berikan, dan terbebas, ini penting, terbebas dari hasad dengan kenikmatan orang lain. Ini qanaah, dan ini aspek yang ada di internal. Kemudian tumakninah. Tumakninah itu apa? Tumakninah itu khusyuk, tenang, hati yang selalu merasa dekat dengan Allah dan tidak mudah goncang dengan musibah. Ini utama. Ya. Tidak mudah tergoncang. Tidak mudah dimasuki pihak ketiga. Ya. Karena pihak ketiga itu siapa? Setan. Ya. Oh ini ada akhwat yang menarik, oh ini ada ikhwan yang menarik, padahal punya istri, pada suami. Hal semacam itu enggak ada bagi orang yang memiliki keteduhan hati. Pasangan itu akan saling menjaga pandangannya dari yang bukan mahramnya, menjaga hatinya, menjaga suaranya, menjaga apapun. Dia akan menjaga untuk pasangannya. Nah, ini aspek apa? Internal. Adapun aspek eksternal, maka komunikasi yang teduh. Kita ngomong sama suami kita itu enak, ya, sering bercanda. Anak tanya, kapan terakhir kita bercanda dengan pasangan kita? Kalau jawabannya adalah mungkin tadi pagi atau barusan aja bercanda, masya Allah, alhamdulillah, bersyukur. Tapi kalau jawabannya adalah sudah lama tidak pernah bercanda, maka apa yang perlu dilakukan? Upayakan untuk mencari sebab supaya kita bisa bercanda dengan pasangan kita. Kalau bukan kita, siapa lagi? Ya, jangan menunggu. Kita harus datangin, kita harus berusaha. Gak apa-apa, mungkin agak effort, gak apa-apa. Dianggap kita yang membutuhkan, gak apa-apa. Yang penting kita bisa bercanda dengan pasangan kita. Jangan sampai kita tidur serumah, hidup serumah, ya, tidur seranjang, tapi tidak ada percakapan yang romantis antara pasangan kita. Kalaulah seperti itu kondisinya, kita nggak ada romantisnya, nggak ada ucapan sayang yang terluput, atau bahkan ini pernah dipraktekkan nggak?
tidak pernah mengatakan uhibbuka fillah atau uhibbuki fillah. Siapa terakhir ngomong kepada pasangannya uhibbuka fillah? Kapan terakhir? 1 bulan? 1 tahun yang lalu? Oh, 15 tahun yang lalu saja. Nah, hati-hati. Pulang dari sini katakan kepada pasangan kita uhibbuka fillah. Ya. Dan ajarin untuk jawab pertanyaan, untuk jawab kalimat ini. Jawabannya apa? Apa jawabannya? Ada yang tahu? Enggak tahu. Siapa yang enggak tahu? Jawabannya adalah kalau enggak tahu berarti enggak pernah praktek berarti. Ya atau tidak? Ya. Uhibbuka fillah. Ya, karena Rasulullah SAW memberikan mengajarkan kepada kita sunnah. Kalau kita cinta kepada seorang, senang dengan seorang, kita cinta sama teman kita cinta sama suami kita, cinta kepada anak-anak kita katakan uhibbuka fillah, aku mencintai engkau karena Allah. Jawabannya apa? Orang yang mengatakan demikian, orang yang dikatakan demikian, ahabbakallahu alladzi ahbabtani. Semoga Allah mencintai engkau sebagaimana engkau mencintai karena Allah. Dan ini kalimat yang agung sekali. Maka bagi para umat yang keluarganya belum teduh, coba mulai dari hal yang kecil kalimat ini. Mulai dari kalimat apa? Kalimat ini. Ustaz malu Ustaz, lama ada Ustaz. Ya, itulah yang momen krusial, paham ya? Bagaimana Muhammad? Momen inilah yang menjadi candaan pertama dan langkah pertama untuk mendapatkan keteduhan hati dalam keluarga kita. Anak kita mungkin sudah lama tidak bercengkrama, itu tidak dekat. Katakan uhibbuka fillah. Mungkin canggung yang pertama nggak apa-apa, karena memang mulai sesuatu itu sulit. Ya. Terus diantara hal yang aspek lahiriah adalah kasih sayang yang konsisten, ya, terpeliharanya ibadah serta melaksanakan ibadah-ibadah yang telah diwajibkan dan disunahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan perbedaan antara keteduhan hati dan tidak ada masalah itu adalah hakikatnya masalah itu pasti datang, dan keteduhan hati ini adalah cara merespon masalah. Hati yang teduh mampu melihat masalah sebagai ujian dan sarana peningkatan iman. Sekali lagi, hati yang teduh mampu melihat masalah sebagai ujian dan sarana peningkatan iman. Sehingga kalau kita mendapatkan masalah di rumah tangga kita, stop, jangan saling menyalahkan. Tapi apa yang harus kita lakukan? Segera cari akar permasalahan dan cari solusi. Apa? Cari akar permasalahan, kemudian cari solusi. Gak usah saling menyalahkan, gak ada waktu. Ya. Kalau kita saling menyalahkan, itu gak akan selesai. Maka mencari akar permasalahan, dicari itu. Kemudian kita mencari solusi. Kemudian kita ditambah kita meminta pertolongan kepada Allah dengan berdoa, dengan sholat. Dan ini akan menimbulkan rasa cinta yang lebih. Dan ini tidak, kalau kita melakukan demikian, maka izzah, kehormatan kita dan mawaddah dalam keluarga kita akan terang. Ya, oleh karenanya masalah dalam kehidupan kita itu adalah sarana untuk kita belajar. Mungkin masih ada pembahasan yang masih setengah pembahasan kita ya. Tapi karena waktu yang sudah cukup, maka kita cukupkan. Semoga Allah mudahkan. Oh, ada pertanyaan. Sampai ke jam berapa? Ya, ramai. Teh.
Oke, pertanyaan intinya gini. Pernah membaca flyer dakwah seperti ini. Aku maafkan kamu tapi jauhkan wajahmu dariku. Pernah mendapatkan ya? Maka apakah boleh semacam itu? Nggak usah dikatakan. Kalau kita benci dengan seorang, maka kita nggak usah katakan saya benci kamu, nggak usah. Jadi masalah nanti. Ya di zaman sekarang seperti itu ya. Ya kalau orang itu melakukan perbuatan salah ya sudah, maafkan. Tapi nggak usah. Aku nggak senang melihat kamu, nggak usah. Ya, jadi masalah gitu. Tapi seumpama kalau kita nggak mau bermuamalah sama beliau, ya menjauh aja. Nggak usah. Saya mau menjauh sama kamu, jangan deketin aku, nggak usah. Kumpul safar lebih dari 80 km tanpa mahram untuk kepentingan berkumpul dengan teman akhwat. Ya jangan, paling tidak ada yang menemani. Ya jangan sampai akhwat atau perempuan itu safar sendirian walaupun sudah diizinkan. Paling tidak membawa teman atau anaknya, itu sudah cukup. Mungkin itu ya yang bisa kami sampaikan. Semoga mungkin pembahasan yang ada sisanya masih setengah ini bisa dibahas nanti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.